Tekanan PDIP ke Ganjar dipersilakan keluar hingga disiapkan sanksi. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Yang namanya orang tidak mempunyai rasa syukur. Jadi kalau sampai ada yang menghalang-halangi seperti itu, DPD menekan DPC, DPC menekan pada yang membantu, Tuhan itu tidak tidur. Bahwa ini menghalang-halangi rumahnya dari warga tersebut yang tidak layak huni menjadi layak huni, dibantu disuruh menolak itu, kalau memang mereka bisa melakukan hal yang sama, tidak apa-apa. Itu loh. Jadi ini tidak boleh kayak begitu itu. Tidak boleh, tidak suka dengan Pak Ganjar, tidak apa-apa. Namun partai jangan dikorbankan. Tekanan PDIP ke Ganjar dipersilakan keluar hingga disiapkan sanksi. PDI Perjuangan atau PDIP kembali menebar tekanan untuk kadernya yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setelah pada pertengahan 2021 PDIP mempersilahkan Ganjar keluar dari partai, kini PDIP menyiapkan sanksi untuk kadernya yang didukung maju di Pilpres 2024. Bahkan tekanan kepada Ganjar juga terlontar langsung dari mulut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati pernah menegur Ganjar lantaran masih ada daerah di Jawa Tengah yang terendam banjir. Teranyar PDIP menyatakan akan memberikan sanksi kepada kadernya yang lebih dulu menyebutkan nama capres dan cawapres. Bahkan kader yang menyebut capres atau cawapres melalui relawan yang akan diberikan sanksi. Tekanan-tekanan tersebut diyakini berkaitan dengan satu hal, tak lain adalah potensi Ganjar Capres 2024 yang berdasarkan hasil survei berbagai lembaga tak pernah absen dari posisi 3 besar. Kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang, tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Itu calon itu yang diputuskan ya tentu saja yang mampu ya melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega dan Pak Jokowi. Dan yang ketiga bahwa calon tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab bagi masa depan. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Yang namanya orang tidak mempunyai rasa syukur. Jadi kalau sampai ada yang menghalang-halangi seperti itu, DPD menekan DPC, DPC menekan pada yang membantu, Tuhan itu tidak tidur. Bahwa ini menghalang-halangi rumahnya dari warga tersebut yang tidak layak huni menjadi layak huni, dibantu disuruh menolak itu, kalau memang mereka bisa melakukan hal yang sama, tidak apa-apa. Itu loh. Jadi ini tidak boleh kayak begitu itu. Tidak boleh, tidak suka dengan Pak Ganjar, tidak apa-apa. Namun partai jangan dikorbankan. Tekanan PDIP ke Ganjar dipersilakan keluar hingga disiapkan sanksi. PDI Perjuangan atau PDIP kembali menebar tekanan untuk kadernya yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setelah pada pertengahan 2021 PDIP mempersilahkan Ganjar keluar dari partai, kini PDIP menyiapkan sanksi untuk kadernya yang didukung maju di Pilpres 2024. Bahkan tekanan kepada Ganjar juga terlontar langsung dari mulut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati pernah menegur Ganjar lantaran masih ada daerah di Jawa Tengah yang terendam banjir. Teranyar PDIP menyatakan akan memberikan sanksi kepada kadernya yang lebih dulu menyebutkan nama capres dan cawapres. Bahkan kader yang menyebut capres atau cawapres melalui relawan yang akan diberikan sanksi. Tekanan-tekanan tersebut diyakini berkaitan dengan satu hal, tak lain adalah potensi Ganjar Capres 2024 yang berdasarkan hasil survei berbagai lembaga
tak pernah absen dari posisi 3 besar. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang, tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Itu calon itu yang diputuskan ya tentu saja yang mampu ya melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, bahwa calon tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab bagi masa depan. Yang namanya orang tidak mempunyai rasa syukur. Jadi kalau sampai ada yang menghalang-halangi seperti itu, DPD menekan DPC, DPC menekan pada yang membantu, Tuhan itu tidak tidur. Bahwa ini menghalang-halangi rumahnya dari warga tersebut yang tidak layak huni menjadi layak huni, dibantu disuruh menolak itu, kalau memang mereka bisa melakukan hal yang sama tidak apa-apa. Itu loh. Jadi ini tidak boleh kayak begitu itu. Tidak boleh, tidak suka dengan Pak Ganjar tidak apa-apa. Namun partai jangan dikorbankan. Tekanan PDIP ke Ganjar dipersilakan keluar hingga disiapkan sanksi. PDI Perjuangan atau PDIP kembali menebar tekanan untuk kadernya yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setelah pada pertengahan 2021 PDIP mempersilahkan Ganjar keluar dari partai, kini PDIP menyiapkan sanksi untuk kadernya yang didukung maju di Pilpres 2024. Bahkan tekanan kepada Ganjar juga terlontar langsung dari mulut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati pernah menegur Ganjar lantaran masih ada daerah di Jawa Tengah yang terendam banjir. Teranyar PDIP menyatakan akan memberikan sanksi kepada kadernya yang lebih dulu menyebutkan nama capres dan cawapres. Bahkan kader yang menyebut capres atau cawapres melalui relawan yang akan diberikan sanksi. Tekanan-tekanan tersebut diyakini berkaitan dengan satu hal, tak lain adalah potensi Ganjar Capres 2024 yang berdasarkan hasil survei berbagai lembaga tak pernah absen dari posisi 3 besar. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.